ولهذا جاء في الحديث الذي يرويه يزيدك إيمانا على الإيمان. من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah mencurahkan kepada kita kasih sayangnya yang sangat banyak, kasih sayangnya yang tiada tara dan tiada terhingga. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang telah membimbing manusia ke jalan terbaik, jalan yang paling sempurna dari seluruh jalan para nabi dan para rasul secara syariat. Walau dakwah para nabi dan para rasul adalah satu, mengajak manusia menghambakan diri hanya kepada Allah saja, mengesahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam seluruh ibadah, mengamalkan Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini adalah agama para nabi dan para rasul. Ini syariat para nabi dan para rasul, mulai dari Nabi Adam alaihi salam, nabi pertama di permukaan bumi sekaligus manusia pertama, sampai nabi dan rasul yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama mereka sama, mengajak manusia mengesahkan Allah dalam ibadah dan ketaatan. Namun secara syariat terjadi antara satu nabi dan nabi yang lain berbeda-beda sesuai dengan kondisi umat ketika itu. Namun yang paling sempurna Allah berikan kepada nabi yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk kepada materi kajian, tadi Ana sempat ngobrol di belakang bersama Ustadz, dan Ana kaget ternyata masjid ini sudah ada dari tahun 2005.
2005 sampai sekarang berarti udah masuk ke tahun 21 bahkan 22 tahun. Coba hitung dari 2005-nya. Ya, sudah masuk tahun yang ke-22. Sudah cukup lama untuk usia sebuah dakwah, untuk usia sebuah majelis taklim dan kegiatan-kegiatan dakwah sudah cukup tua. Lumayan lah. Kalau anak gadis sudah saatnya menikah. 25, 26, 21 dan 22 tahun. Namun baru 2 tahun terakhir ada pondok pesantren. Ya. Maka ketahuilah saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, bahwa sebenarnya pondok pesantren itulah cikal bakal yang lebih kuat untuk sebuah perjalanan dakwah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala kondisi dan situasi. Namun, menurut pantauan Ana, kalau 21 dan 22 tahun sudah berjalan dakwah, pesantrennya baru mulai 2 tahun terakhir, agak terlambat lahirnya pesantren. Agak terlambat lahirnya pesantren. Walau tidak ada kata terlambat untuk sebuah ketaatan, tidak ada kata terlambat untuk sebuah kebaikan. Dimulai kapanpun tidak ada kata terlambat. Namun, dilihat dari keadaan yang lainnya, itu apabila pesantren berdiri lebih awal, maka kader-kader ustadz pun berdiri lebih awal. Di kota Pekanbaru, dakwah dimulai tahun 84 oleh seorang alumni Madinah. Kami menyebut beliau dengan sebutan Buya. Buya kiai bahasa Jawanya. Namun untuk kalangan Sumatera disebut Buya, seperti Buya Hamka. Kami menyebutnya Buya Jufri. Nama beliau Jufri Effendi Wahab. Alumni Madinah tahun 2004, 1984 dan mulai berdakwah. Namun tahun 88 pesantren sudah berdiri. Pesantren sudah berdiri tahun 88. Santri di tahun 88 itu, kalau antum kenal Ustadz Aspri Rahmat, Ustadz Abu Zubair, Ustadz antum kenal, itu santri di tahun 88. Santri tahun 89 itu Ustadz Muhammad Nur Ihsan. Antum pasti kenal Ustadz Muhammad Nur Ihsan, Ustadz Muhammad Elfi Syam. Itu santri tahun 89. Dan ana santri tahun 90. Ana santri tahun 90. Jadi tahun 90 mulai masuk pesantren. Kemudian 2002 mulai merintis dakwah. Setelah selesai kuliah juga, walillahil hamd. Jadi sekiranya ada santri yang semoga Allah mudahkan menjadi santri yang akan menebarkan dakwah dari Bumi Ayu ini, kalau itu santri masuk tahun 2025, ya insya Allah sekitar 15 tahun yang akan datang akan ada ustadz dari santri itu yang akan berdakwah. 15 tahun yang akan datang. Ya. Kalau untuk melihat 84 dakwah mulai, 88 pesantren berdiri. Nah, pesantren inilah yang melahirkan para dai. Termasuk ana salah satu di antaranya, biiznillah insyaallah taala. Dan segala puji dan syukur milik Allah tabaraka wa taala. 90 masuk pesantren, 2002 mulai berdakwah setelah tamat kuliah.
Dengan cepatnya berdiri, maka lahirlah generasi-generasi yang belajar agama dari awal, dari dasar, dari bahasa Arab, dari nahu, sorofnya, kemudian kaedah-kaedah fikihnya, kaedah-kaedah usul fikihnya, tafsir dan semacamnya, membaca buku-buku tafsir dan memiliki kemampuan berbahasa Arab, sehingga 15 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang lahir generasi penerus dari beliau. Dan sekarang ini bisa dikatakan pesantren-pesantren sunnah di Pekanbaru dan sekitarnya yang mendirikan murid-murid beliau. Murid-murid beliau yang sudah kesana sini mendirikan pesantren, menyebarluaskan dakwah melalui pondok pesantren. Ya. Di Pekanbaru dan sekitarnya ada sekitar 25 pesantren. Pekanbaru dan sekitarnya. Dan mayoritas dari 25 pesantren itu murid-murid beliau yang mendirikan. Ya. Maka mudah-mudahan kalau Allah berikan umur yang panjang 15 tahun yang akan datang, akan ada ustadz yang memang dari Bumi Ayu belajar pesantren, kemudian doakan. Ya, doakan. Anak kaget tadi begitu masjid ini usianya dari tahun 2005, kaget. Udah lama juga rupanya. Anak mulai dakwah 2002. Tamat kuliah 2002 apa namanya? Hampir seusia dengan usia dakwahnya anak. Gitu. Makanya di sini anak mengatakan bahwa ada keterlambatan lahir pesantren. Yang ingin anak katakan adalah mari support program pesantren. Siapa lagi yang akan mensupport program pesantren di kota Bumi Ayu ini? Lebih daripada warga asli Bumi Ayu. Ya. Karena Anda dengar tadi lahannya 2.000 itu nggak cukup untuk pesantren. Walau dibuat pesantren lantai 7 pun nggak cukup. Kalau hanya berapa? 2.000. Maka Anda di awal pertemuan ini, ya, Anda mengajak ikhwan wa akhwati fiddin, mari berusaha kita bahu-membahu, berta'awun alal birri wa taqwa untuk mendukung program pesantren. Yang lebih-lebih untuk awal ini dibutuhkan adalah perluasan lahan. Adakan wakaf dalam bentuk donasi. Tidak perlu harus besar-besar, sekuat kemampuan kita. Yang mampu 50.000, 50.000. Yang mampu 100.000, 100.000. Yang mampu 500.000, 500.000. Tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya, sesuai dengan apa yang Allah mudahkan kepada kita. Toh pada akhirnya semua itu kalau menjadi tanah untuk pesantren, nanti bisa bayangkan berapa pahala yang akan didapatkan oleh orang yang menanamkan dananya untuk pembebasan lahan pesantren cikal bakal Ustadz 20-30 tahun yang akan datang. Karena 2.000 itu anak yakin enggak. Mungkin untuk sekarang ini bisa. Dengan santri dengan jumlah sekarang bisa, tapi apakah kita akan tetap dalam jumlah yang sekarang atau berpikir cikal bakal Ustadz yang akan menghuni 200-300 orang mau dikemanakan santrinya? Gitu. Ngomong apa-apa beliaunya gitu. Pengalaman anak pribadi saja. Karena anak masuk dunia pesantren tahun 90 di lahan 1,5 hektar. Itu pun merasa sempit kita masih. Di lahan 1,5 hektar. Pondok Pesantren Al-Furqan Kota Pekanbaru. Ya. Kami dari tahun pertama sampai tahun ke-6 itu hanya 60-70 orang saja. Nggak banyak juga di tahun-tahun itu, nggak banyak yang memasukkan, orang tua yang memasukkan anaknya ke pesantren. Sudahlah tidak banyak yang memasukkan ke pesantren, jumlah yang bertahan sampai akhir pun jauh lebih sedikit dibanding yang gugur di perjalanan. Anak tahun pertama masuk ke pesantren 29 orang. Dari 29 orang ini yang sampai tamat itu hanya 8 orang. Lebih banyak yang gugur di perjalanan dibanding yang bertahan sampai akhir. Gitu. Total kita lebih kurang 60-an orang, 60 sampai 70 orang. Di lahan berapa tadi? 1,5 hektar dan anak merasa sempit.
Anak nggak tahu nih, santri yang 2000 ini gimana nih nasibnya ini. Ya. Maka, anak tadi sempat berpesan kepada Ustadz, usahakan program berikutnya adalah yang akan diusahakan sesegera mungkin kalau bisa adalah pembebasan lahan di samping pesantren, kiri kanan pesantren, belakang pesantren. Mumpung sekarang mungkin harganya juga belum di tengah kota ya kan. Insya Allah 20 tahun yang akan datang sudah masuk pinggiran kota atau lebih daripada kita tidak tahu. Ya, tapi kalau untuk pesantren memang lebih bagus tidak di tengah kota. Kalau untuk pesantren murni, boarding school atau berasrama lebih baik tidak di tengah kota. Maka, Ana mengajak saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang punya kelapangan harta dan melalui masjid ini juga, jamaah masjid ini juga, maka pikirkan program berikutnya ada pembebasan lahan. Karena dimulai dari pembebasan lahan itulah nanti kita bisa berpikir untuk pembangunan ini, pembangunan itu, dan semacamnya. Dan sekali lagi, tak ada permintaan dari ustadznya, anak ngomong ini tuh nggak ada sama sekali. Allah bersaksi, Allah menyaksikan bahwa nggak ada permintaan. Tapi, kedepannya Kota Bumi Ayu kalau ingin menghasilkan para ustadz dan para da'i, memang pesantren yang harus diperhatikan. Pesantren yang harus diperhatikan. Buya Jufri Effendi Wahab mengatakan, kalau pesantren, ada kiainya, ada ustadznya yang mengajar di situ dan santri mondok, itu bagaikan sebuah tempat yang ada sumur. Adapun pengajian-pengajian yang pindah ke sana, pindah ke sini seperti pengajian anak sekarang, itu lebih mirip kepada hujan, kata beliau. Hujan tidak bisa menumbuhkan tanaman-tanaman besar. Paham yang Anda maksud? Kalau hujan itu bergerak, tidak bisa menumbuhkan tanaman, menetap di tempat itu saat di mana kaum manusia membutuhkannya, mereka bisa mengambil dari air itu, dari mata air yang tidak bergerak dari tempatnya. Di situ akan lahir komunitas manusia yang menanam pohon dan pohon itu akan besar. Kenapa? Sumber mata airnya menetap di tempat itu. Paham yang Anda maksud? Paham yang beliau maksud juga? Tapi kalau hujan, tidak bisa diharapkan untuk sebuah perkebunan yang akan melahirkan, menumbuhkan tanaman-tanaman besar. Dan ini beliau katakan di tahun 90-an masuk dalam hafalan kita sampai sekarang. Maka seorang ustadz apabila menetap di sebuah tempat dan punya santri dan punya tempat di mana beliau mendidik dan santri datang dan menetap di tempat itu untuk belajar ilmu agama, ini akan melahirkan pohon-pohon. Adapun hujan hanya melahirkan rerumputan kecil. Ya, tidak pohon besar. Dia bermanfaat, pasti sangat bermanfaat. Tapi kalau untuk seorang petani yang ingin menanam tanaman besar dan pohon-pohon, itu yang dibutuhkan sumur, bukan hujan. Walaupun sumber akhirnya adalah hujan juga ya. Beda air yang datang tiba-tiba kemudian hilang dengan air yang menetap di satu tempat. Semoga bermanfaat. Ya, untuk kaum muslimin yang ada di sini ataupun kaum muslimin dan muslimat yang mendengarkan melalui media yang dimudahkan. Di tahun-tahun 96, di tahun-tahun 97, di saat itu Ana sudah hampir selesai belajar. Buya Jufri duduk bersama kita waktu itu dan mengatakan, Masya Allah Buya, kagum dengan ustadz-ustadz kalian, abang-abang kalian yang berdakwah seperti Ustadz Ja'far, Umar Thalib, seperti Ustadz Abdul Hakim Abdad, seperti Ustadz Yazid. Tapi sayang mereka tidak duduk di pesantren. Kata beliau, Buya Jufri Effendi Wahab itu lebih tua jauh daripada ustadz-ustadz yang tadi namanya Ana sebutkan. Karena beliau lahir kalau tidak salah tahun 46. Tahun 46, 1946, 1 tahun setelah kemerdekaan RI. Lebih tua daripada ustadz-ustadz yang tadi Ana sebutkan. Itu sekitar tahun 96. Ana tahu persis ketika itu, Ana di masa-masa akhir pendidikan di pesantren. Persis juga di masa-masa akhir kehidupan beliau, karena 97 beliau meninggal. Beliau mengatakan, anak kagum dengan abang-abang kalian, lalu menyebut nama 3 ustadz ketika itu.
Namun yang Buya sayangkan, mereka tidak punya pesantren. Karena kalau tidak duduk di pesantren, tidak melahirkan santri-santri yang akan menggantikan dakwah beliau ke depannya. Sekitar 96 atau 95, Anda lupa. Pokoknya sekitar itu, 95, 96 atau 97. Dan yang pertama kali membuat pesantren, duduk, menetap, dan santri datang Ustaz Ja'far. Di Kaliurang. Dan ketika Ustaz Ja'far duduk di pesantren, beliau ngomong lagi, Alhamdulillah, Ja'far sekarang sudah buat pesantren. Dan coba lihat. Terlepas dari apapun yang terjadi, terlepas dari perbedaan cara sudut pandang dan semua yang pernah mungkin antum dengar, tapi intinya Ustadz Ja'far melahirkan ustadz-ustadz dari pesantrennya, ya atau tidak? Ustadz Ja'far kalau tidak salah 97, 96 atau 97 mendirikan Ihya Sunnah di Kaliurang, Jogja. Dan ketika itu beliau mengatakan, Masya Allah, Alhamdulillah Ja'far sekarang sudah duduk di pesantren. Lama setelah, dan akhir-akhir ini Ustadz Yazid, beberapa tahun terakhir, Minhajus Sunnah di Bogor, juga mendirikan pesantren, dan lahir juga ustadz-ustadz. Ini dia. Ikhwan wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Karena itu sangat penting bagi kaum muslimin dan kaum muslimat yang ingin kota Bumi Ayu dihidupkan ke depannya dengan aneka ragam kegiatan dakwah yang bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimat dan perkembangan dakwah di atas sunnah, memikirkan bersama-sama pesantren. Jangan katakan, oh itu kan urusan ustadz, bukan urusan kami. Enggak, urusan kita semua. Dakwah ini kewajiban kita bersama. Semoga bermanfaat. Anda nggak tahu kenapa Anda ngomong ini, tapi pasti Allah punya maksud, punya hikmah di balik kenapa Anda ngomong. Ya, maka walaupun ustadznya belum berpikir untuk pembebasan lahan, sekarang Anda ngajak kita semua, ayo pembebasan lahan. Dan sekarang medianya sudah lebih mudah, jauh lebih mudah. Antum sekarang tek udah sampai ke Amerika. Tek udah sampai ke Qatar informasi yang antum berikan gitu. Ya atau tidak? Adapun ustaz kita dahulu, Ustaz Ja'far, Ustaz Abdul Hakim di masa-masa berdakwah, apalagi Buya Jufri tahun 84 berdakwah, nggak ada telepon rumah pun susah. Belum ada handphone, belum ada apa-apa. Ana masih ingat tahun-tahun itu kalau nelpon harus ke wartel gitu, warung telekomunikasi, harus jalan berapa kilo dari pesantren baru ketemu wartel. Sekarang Masya Allah, dunia dalam genggaman, untuk bisa menebar informasi. Tidak mesti harus donaturnya semuanya dari Bumi Ayu, enggak. Tapi siapa lagi yang akan bergerak kalau kita yang bukan asli orang Bumi Ayu. Dan Masya Allah, Rizki dan kawan-kawannya dari Jakarta juga bisa menggerakkan program pembebasan lahan. Dan ana yakin kalau umat Islam dipanggil untuk itu, akan ada yang hatinya Allah ketuk untuk melakukan. Karena ini pesantren. Ini cikal bakal da'i ada di sini. Wallahu a'lam. Dan jangan berharap dari Arab. Karena dari Arab bangunan ya bisa. Tapi kalau tanah hampir sulit untuk bisa mengharapkan dari Arab. Seperti bangunan masjid ini. Kenapa masjid ini ada? Karena tanah wakafnya sudah ada duluan. Kalau nggak ada tanah wakafnya juga bangunan ini belum tentu bisa sampai ke sini. Iya kan Ustaz? Ada tanah wakaf dulu. Ya. Dan kalau sudah ada tanah wakafnya nanti, insya Allah mudah-mudahan bangunannya juga lebih gampang menyusulnya. Ini pengalaman hidup Ana saja, Ana berbagi, semoga bermanfaat. Dan kalau antum terpanggil, Alhamdulillah. Tidak terpanggil pun, Alhamdulillah. Ana sudah ngomong. Kewajiban dakwah itu kan cuma ngomong. Sampaikan yang hak. Soal orang ikut tidak ikut bukan kewajiban kita. Nabi mendakwahkan kepada pamannya tidak ikut. Paman yang sangat dekat, yang sangat mencintainya, yang bagaikan ayah bagi beliau. Abu Thalib bagi Nabi bagaikan ayah. Dari kecil Nabi SAW bersama pamannya Abu Thalib. Bagaikan ayah sudah. Karena Nabi tidak bertemu dengan ayahnya Abdullah.
Yang merawatnya dari kecil, pertama kakek meninggal pindah ke pamannya. Jadi posisi Abu Talib bagi Nabi SAW bagaikan ayah. Walau itu hanya paman, saudara kandungnya ayah. Tapi secara psikologis, secara batin sudah bagaikan ayahnya Nabi SAW. Karena memang di rumah Abu Talib Nabi hidup bersama anak-anak Abu Talib lainnya. Itu pun tidak beriman. Walaupun Nabi selalu berusaha menasihati sampai akhir hayatnya, detik-detik terakhir nafasnya, Nabi masih berdakwah sebagaimana yang kita ketahui, mengajak pamannya Abu Talib untuk beriman. Maka dakwah itu tidak dilihat dari hasil. Ada yang tertarik, alhamdulillah. Tidak tertarik pun, alhamdulillah. Karena tujuannya adalah untuk menegakkan apa yang benar, bukan mewajibkan orang ikut yang benar. Itulah dakwah. Menyampaikan yang benar. Soal siapa mau ikut urusan masing-masing. Bukan kewajiban yang berdakwah. Dan dakwah tidak dinilai berhasil dan tidak berhasilnya dakwah tidak dinilai dari banyaknya yang ikut, banyaknya orang yang tidak ikut, banyaknya orangnya. Enggak dari situ penglihatan dakwah. Para nabi dan para rasul yang pengikutnya hanya 1 dan 2 orang itu lebih mulia daripada dai yang sekarang pengikutnya miliaran, pengikutnya jutaan misalnya. Lebih mulia nabi dan rasul yang pengikutnya 2 atau 3 orang yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Lebih mulia mereka, lebih pandai mereka berdakwah. Nabi Nuh yang pengikutnya hanya dalam 950 tahun berdakwah pengikutnya hanya 18 orang, itu lebih mulia jauh daripada dai di atas sunnah di zaman sekarang yang followernya sampai jutaan misalnya. Lebih mulia Nabi Nuh dengan 18 orang pengikut. Itu keyakinan yang tidak kita ragukan sedikit pun, bukan dari. Antum tahu nggak kalau jumlah antum sekarang ini lebih banyak daripada jumlah yang beriman kepada Nabi Nuh dalam 900 tahun berdakwah. Dan itu bukan berarti ustadz yang di sini lebih mulia daripada, lebih sukses berdakwah daripada Nabi Nuh, lebih sukses Nabi Nuh. Maka kebenaran itu harus disampaikan, diangkat ke permukaan, disampaikan, walaupun akhirnya pahit. Dan ketika akhirnya pahit, membutuhkan kesabaran untuk tetap bertahan dalam menyampaikan kebenaran. Allah ingin hujahnya tegak di permukaan bumi dengan tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Wallahu alam. Ana luar biasa kaget tadi kalau ketika dikatakan usia masjid ini sudah dari tahun 2005 gitu. Luar biasa tersontak. Wah, udah lama Masya Allah. Oleh karena itu, keterlambatan yang tadi Ana katakan tolong dijadikan sebuah perhatian khusus lah. Ayo bersama-sama, karena jangan berharap yang akan mendukung dakwah di Bumi Ayu berharap ustadz dari luar datang lagi. Itu nggak akan selesai, insya Allah nggak memenuhi kebutuhan. Kalau bukan yang berdomisili di Bumi Ayu, apalagi kalau memang asli orang Bumi Ayu. Dia di sini orang kampungnya, di sini pamannya, di sini kakeknya, di sini keluarga besarnya. Dia nggak akan berpikir kemana-mana lagi. Gitu. Tapi kalau ustadz luar diharapkan datang entah dari mana, entah dari Purbalingga, entah dari tanaman-tanaman besar yang menghasilkan buah. Wallahu a'lam. Man ini bertahan 20 tahun, 25 tahun, man ini bertahan 20 tahun, 25 tahun menghasilkan buah-buahan dari sumur. Dari air sumur, bukan dari air hujan. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini berharga. Banyak gitu. Nama-namanya sebagian antum kenal, yang tidak antum kenal jauh lebih banyak daripada yang antum kenal. Pondok Pesantren Al-Furqan yang tadi Ana katakan. Yang berdiri tahun pada yang antum kenal. Pondok Pesantren Al-Furqan yang tadi Ana katakan. Yang berdiri tahun 88. Nah,
tanya biografi pondok pesantren sunnah, itu belum ada yang berdiri tahun 88. Sampai sekarang masih rekor tertua berdiri adalah Al-Furqan Pekanbaru tahun 88 berdirinya. Bahkan Ustadz Armen rahimahullah itu masuk bergabung di Buya Jufri tahun 87. 1 tahun sebelum pesantren berdiri. Pesantren belum berdiri. Tapi beliau sudah tamat SD sama ayahnya yang rajin hadir di majelis beliau, majelis Buya Jufri ketika mendakwahkan sunnah, mengatakan, Buya ini anak saya, tamat SD, saya ingin Buya didik dia. Ya tapi saya belum pesantren belum berdiri. Ya udah di rumah Buya aja dia nginep. Itulah tahun 87 itu. 1 tahun sebelum pesantren berdiri. Jadi Ustadz Armen rahimahullah, antum kenal namanya pasti. Itu sudah nyantri sebelum pesantren berdiri. 1 tahun sebelum pesantren berdiri. Karena beliau ketika tamat juga buka halakoh-halakoh di rumah. Di rumah beliau buka halakoh kajian bahasa Arab, nahu, tauhid, tafsir. Beliau buka halakoh di rumah. Ba'da subuh, ba'da maghrib. Beliau one man apa namanya dalam bahasa kita? One man show. Satu orang satu-satunya yang mendakwakan sunnah ketika itu. Di tahun itu ya. Di tahun itu. Di kota Pekanbaru atau Provinsi Riau di tahun itu hanya beliau satu-satunya yang mendakwahkan tahun-tahun itu. Maka beliau bergabung beberapa yang memang kontinu mirip pesantren. Ustaz Lisman Ibrahim kalau antum kenal namanya, tapi banyak yang enggak antum kenal. Itu jebolan-jebolan halakoh. Baru 88 pesantren, itulah ustaz-ustaz yang tadi anak sebut namanya, di antaranya yang antum kenal. Kalau ke Jambi ada Ustaz Abu Salma. Ada orang Jambi di sini yang tahu Jambi, Abu Salma di pesantren Ubay bin Ka'ab di Jambi. Nah itu sama letingan anak tahun 90 masuk pesantren. Kita satu angkatan masuk tamat SD dan masuk pesantren tahun 90. Ya, ini dia yang ingin anak katakan bahwa pesantren itu penting. Kenapa penting? Karena memang di sanalah tanaman-tanaman besar bisa tumbuh. Dan diharapkan dari tanaman besar itu ada buahnya yang bisa dinikmati oleh orang-orang di sekitar tanaman-tanaman besar itu. Kalau di Kota Pekanbaru sekarang ini berkumpul dalam kajian, misalnya ada Ustadz Fulan datang, kalau kajian rame tentu tablik akbar yang ngundang Ustadz luar ya kan. Kalau kajian-kajian umum kan, kajian-kajian yang permanen kan ya, biasanya yang datang ada tapi jumlahnya hanya 200-300 orang misalnya. Tapi kalau Ustadz luar kan angkanya bisa lebih daripada itu, bisa 4.000-5.000 orang yang datang. Ketika berkumpul di Kota Pekanbaru dengan mengundang Ustadz luar, kemudian berkumpul sampai 4.000-5.000 orang hadir kajian, Ana bisa pastikan, insya Allah bisa pastikan 5.000 yang hadir itu adalah kalau tidak dulu langsung pernah belajar dengan Buya Jufri atau menjadi murid dari muridnya Buya Jufri. Total yang 5.000 orang yang hadir itu. Dan yang aslinya orang Pekanbaru dan sekitarnya. Ana bisa hampir pastikan seluruh yang hadir itu kalau tidak pernah belajar langsung dari Buya Jufri atau belajar sunnah ke murid yang pernah belajar dengan Buya Jufri. Paham yang Anda maksud? 5.000 orang yang hadir ketika kita ngundang Ustaz Firanda, misalnya ketika kita ngundang Ustaz Syafiq, ketika kita ngundang Ustaz Ahmad Zainuddin ke Kota Pekanbaru dan yang lainnya, hadirlah 5.000 sampai 6.000 orang. Ana bisa hampir pastikan semua yang 6.000, 5.000, 6.000 orang itu pernah
di antara mereka belajar langsung menimba ilmu di majelisnya Buya Jufri dulu ketika beliau masih hidup, atau menimba ilmu dengan muridnya Buya Jufri. Bisa pastikan ya. Murid Buya Jufri yang telah buka pesantren di kampung mereka, nah mereka alumni pesantren itu. Atau di majelisnya Ustadz itu. Sehingga ketika berkumpul jumlah yang besar dalam sebuah kegiatan dakwah, anak ingat selalu beliau. Yang pertama kali mendobrak dengan dakwah sunnah dan pesantren yang tahun 8. Ketika itu orang tidak tahu apa itu pesantren sunnah, pesantren salaf, orang tidak tahu. Tahun 88 itu, berapa tahun yang lalu itu? 38 tahun yang lalu kan? Nah sekarang setelah 38 tahun, baru kemudian dengan adanya media yang dimudahkan Allah, dan murid-murid beliau sudah banyak yang kemudian berdakwah di sana dan di sini dan di sana, kemudian buka pesantren juga, orang mulai lihat, oh, kan baru berkembang ya. Bukan berkembang, udah lama banget. Ya wajar dong. 2 tahun lagi atau 1 tahun lagi mencapai usia 40 tahun. Setengah usia Indonesia merdeka. Ya kan? Maka bayangkan pahala yang bisa akan antum dapatkan dengan izin Allah ketika antum adalah orang yang memotori pergerakan cikal bakal da'i yang kedepannya akan menyebarkan dakwah di atas kebenaran, dakwah Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salafus saleh, di atas pemahaman para sahabat, dakwah yang hak, dakwah yang tidak mengajak kepada kelompok, dakwah yang tidak mengajak kepada individu, dakwah yang tidak mengajak kepada ta'assub golongan, hanya ta'assubnya kepada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman salafus saleh. Bayangkan apa yang antum mendapatkan ketika antum hanya infak katakanlah 1 sak semen, 2 sak semen, atau infak pembebasan lahan hanya setengah meter, 1/4 meter katakan. Lihat ya, apa yang antum dapatkan pasca wafat. Karena sesungguhnya ketika kita mengamalkan sebahagian daripada wakaf, mengamalkan sebahagian daripada sedekah jariyah, boleh jadi usia amal soleh kita melalui wakaf itu, melalui sedekah jariyah itu, usia amal soleh kita di apa yang kita tinggalkan pasca wafat lebih panjang daripada amal soleh kita ketika kita hidup. Ini misalnya, yang mewakafkan tanah ini misalnya, masih hidup apa udah wafat? Oh masya, alhamdulillah masih hidup. Oh masya Allah, Allahumma barik, barakallah. Semoga menjadi amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contohnya beliau mewakafkan tanah. Ya paling usia beliau, kalau kita lihat-lihat dari usia beliau, paling ya sisa berapa tahun lagi gitu. Iya kan, Pak? Enggak apa namanya? Enggak salah kira-kira kalau orang ngomong sisa berapa tahun lagi gitu. Mungkin 8 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 12 tahun. 12 tahun ditambah 22 tahun, 34 tahun. Usia hidup ketika beramal soleh. Boleh jadi masjid ini bertahan sampai 100 tahun setelah beliau wafat. 150 tahun setelah beliau wafat. Gitu ya. Atau bisa lebih. Wallahu alam, nggak tahu kita. Kalau saja masjid ini bertahan pasca beliau wafat 100 tahun, maka melahirlah amal soleh dari masjid ini 100 tahun yang ketika beliau hidup dengan mewakafkan tanahnya ini hanya 40 berapa tadi? Berapa tadi kita katakan? 34 tahun. Maka akan ada amal soleh melalui wakaf, melalui sedekah jariyah yang melahirkan pahala lebih banyak, lebih lama dibanding ketika kita ibadah ketika hidup. Dan semua itu dihitung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya Allah maha cepat menghitung, maha akurat menghitung. Sekecil apapun akan tetap masuk dalam hitungan.
Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min dzakarin aw untha. Aku tidak akan menyia-nyiakan amal kalian sekecil apapun. Baik laki-laki atau perempuan. Ketika seorang manusia, muslim, muslimah, semua kita hadir di padang mahsyar. Itu yang Allah ingatkan kepada dirinya, dalam memorinya, adalah amal solehnya ketika hidup, plus amal solehnya setelah wafat. Dia kan sudah wafat, Ustaz. Kenapa dia bisa ingat? Allah maha kuasa melakukan apapun yang ia inginkan. Contoh, semoga Allah terima ini wakaf tanah. Semoga Allah terima menjadi amal saleh. Dan ketika beliau bangkit di padang mahsyar, dan semua kita pasti akan bangkit, dan masjid ini dan tanah ini digunakan 300-400 tahun setelah wafat. Maka beliau akan ingat wakaf ini ketika beliau hidup, dan 400 tahun pasca wafat. Berapa orang yang sholat di sini, berapa orang yang zikir di sini, berapa orang yang majelis taklim di sini, berapa penuntut ilmu yang duduk di sini, berapa orang yang itikaf di sini, berapa orang yang membaca Al-Quran di sini. Itu Allah masukkan di dalam memori orang yang punya amal. Paham nggak maksudnya? Orang tidak hanya ingat amalnya ketika hidup, tapi Allah masukkan juga ke dalam memorinya amalnya setelah dia wafat. Ini salah satu makna daripada firman Allah di dalam Al-Quran, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Salah satu makna dari ulama ahli tafsir adalah ia ingat seluruh amalan ma qaddamat, apa yang dia persembahkan ketika masih hidup. Wa akharat, dan apa yang ia akhirkan, maksudnya adalah amalannya ketika sudah wafat. Qaddamat ketika dia hidup, akharat amalan pasca mati, pasca wafat. Diingatkan oleh Allah amalannya ketika hidup, dan diingatkan oleh Allah, dimasukkan di dalam memorinya amalannya setelah wafat. Maka bisa bayangkan apa kebaikan yang bisa didapatkan oleh seorang mukmin, apa kebaikan yang bisa didapatkan oleh seorang mukminah ketika dia bisa beramal panjang dalam kurun waktu yang panjang. Dan itu tidak mesti harus saya punya tanah dulu 1 hektar untuk diwakafkan, nggak mesti. Antum bisa mewakafkan 100.000, antum bisa mewakafkan 200.000, antum bisa mewakafkan 1 juta, antum bisa mewakafkan lebih kecil, lebih besar daripada itu. Tidak mesti harus saya punya tanah dulu 5.000 meter persegi baru bisa diwakafkan. Enggak mesti. Ya. Dan ini yang memotivasi kita dan kaum muslimin untuk melakukan amal saleh. Meninggalkan kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dalam surat apa? Dalam surat Yasin. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami tuliskan seluruh yang mereka buat seumur hidup, wa atharahum, dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Kami tuliskan dalam catatan amal saleh. Semua bekas-bekas kebaikan yang mereka lakukan, ataupun kemaksiatan na'udzubillah yang mereka lakukan, Allah tuliskan. Maka boleh jadi kita bisa beramal saleh lebih banyak ketika kita telah wafat dibanding ketika kita masih hidup. Dan tidak ada kebaikan yang lebih hebat daripada melahirkan orang-orang yang akan menegakkan dakwah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mengajarkan kebaikan, mengajarkan agama Allah apa adanya, dan bersabar untuk mengajarkan agama itu apa adanya, dengan aneka ragam tudingan, dengan aneka ragam penderitaan, dengan aneka ragam tuduhan, dengan aneka ragam tangis, dengan aneka ragam penderitaan. Itu jalan para nabi dan para rasul.
Jalan para nabi dan para rasul. Sabar di atas dakwah itu ayat yang kedua turun setelah Al-Alaq. Sabar di atas jalan dakwah, sabar di atas jalan dakwah, sabar dalam menyampaikan kebenaran, sabar atas aniaya yang akan didapatkan ketika mau beramar ma'ruf nahi mungkar, mau mengajak orang ke jalan Allah, itu perintah kedua turun setelah Al-Alaq. Apa ayat yang kedua turun setelah Al-Alaq? Apa yang turun setelah Al-Alaq? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang ada di Gua Hira. Yang kedua turun apa? Al-Muddatsir. Di dalam Al-Muddatsir disuruh bersabar di atas jalan dakwah. Di akhir ayat, wali rabbika fasbir. Maka perintah bersabar di atas jalan dakwah turun kedua setelah Al-Alaq. Antum bisa bayangkan betapa mulianya sabar di atas jalan dakwah dan betapa pentingnya sabar di atas jalan dakwah. Baik belajarnya, baik menyampaikannya, baik menerima rintangan-rintangan yang ada di dalamnya, tudingan-tudingan yang ada di dalamnya, propaganda-propaganda yang ada di dalamnya, bahkan mungkin nyawa yang ditaruhkan sampai kepada titik itu, pengorbanan harta, pengorbanan waktu, pengorbanan perasaan. Itu sudah turun di ayat yang kedua turun ke permukaan bumi. Karena itu jalannya para nabi dan para rasul. Siapa Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad? Orang yang hidupnya bersabar dalam dakwah. Orang yang hidupnya bersabar dalam dakwah. Siapa para sahabat Nabi? Orang yang bersabar menyampaikan risalah Allah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah dia para sahabat yang namanya sangat mulia. Kemuliaannya dihasilkan dari sabar di atas menegakkan dakwah di permukaan bumi dengan aneka ragam kemampuan mereka, yang dengan harta, yang dengan tenaga, yang dengan ilmu. Dakwah ini tidak bisa, jangan antum harapkan, oh dakwah ini hanya milik, ada kemungkinan support untuk dari orang yang hartanya banyak, enggak. Oh dakwah ini hanya kewajiban seorang ustadz yang akan menebar, enggak. Dakwah ini ada di barisan terdepan. Tapi ustadz tanpa yang support enggak ada. Ustadz itu enggak akan bisa berbuat yang lebih baik tanpa support yang lainnya. Ada yang support waktu, ada yang support pikiran, ada yang support harta, ada yang support ilmu, ada yang support ini dan itu. Iya atau tidak? Apakah ustadz bisa sendiri aja? Ini masjid bisa nggak ustadz berdirikan sendiri tanpa ada yang mewakafkan tanah? Ini masjid bisa nggak berdiri ustadz sendiri aja tanpa ada yang mewakafkan bangunan dari luar negeri? Ini masjid bisa nggak ada dakwahnya kalau ustadz sendiri saja jamaah nggak mau datang? Paham nggak maksudnya? Nggak bisa. Dakwah itu kerja semua. Kerja semua kita. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, seluruh mukmin itu bagaikan satu bangunan. Untuk tegaknya agama Islam yang ada di dalam keimanan kita, butuh kerjasama seluruh bangunan. Ada yang bertugas sebagai mikrofon, ada yang bertugas sebagai dinding, ada yang bertugas sebagai jendela, ada yang bertugas sebagai plafon, ada yang bertugas sebagai atap, ada yang bertugas sebagai karpet yang diinjak-injak. Ya. Itulah mukmin. Semuanya saling support mensupport membuat sebuah bangunan kokoh bernama Islam. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bagikan satu bangunan. Dia tidak bisa kalau main apa namanya? Main apa ya? Main ngambek-ngambekan gitu. Ya mungkin si lantai akan mengatakan kepada si dinding, enak aja ente dinding. Saya diinjek-injek terus gitu. Ya kan? Saya nggak mau lah jadi lantai, saya mau jadi dinding. Ya nggak bisa. Semua ini kerjasama yang apik untuk terjadi sebuah bangunan. Ada yang bertugas di lantai untuk diinjak, ada yang bertugas
sebagai pintu, ada yang bertugas sebagai jendela, ada yang bertugas sebagai dinding, ada yang bertugas sebagai tiang, ada yang bertugas sebagai yang tak terlihat, ada di dalam bernama pondasi. Ada yang bertugas di plafon di atas, ada yang bertugas sebagai mikrofon, ada yang bertugas sebagai meja. Jadilah dia sebuah bangunan yang saling kuat menguatkan, support-mensupport dari seluruh cabang kehidupan. Maka yang jadi pemimpin, yang jadi pedagang, yang jadi ustadz, yang jadi santri, yang jadi guru, yang jadi TU, yang jadi security, yang menjadi cleaning service, yang menjadi semua itu nggak boleh ada yang diabaikan. Karena itulah bangunan. Yang satu sama lainnya harus saling menghormati, saling menghargai. Dan kita tidak tahu dari arah mana Allah memberikan berkah. Kita tidak pernah tahu. Boleh jadi berkah itu datang dari security yang sangat ikhlas. Boleh jadi berkah itu datang dari yang nyapu masjid yang sangat ikhlas. Dari situ Allah bukakan pintu berkah. Boleh sangat jadi berkahnya datang dari ustadznya yang sangat ikhlas. Boleh jadi berkah itu datang dari jamaahnya yang kelas hadir. Kajian, hadir mencatat. Kita nggak pernah tahu dari pintu mana Allah membukakan berkah kepada manusia. Dan nggak bisa ustadz mengatakan itu dari saya. Kalau nggak ada saya, nggak mungkin. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak boleh bahkan. Nggak boleh. Kalau bukan karena saya, nggak jadi itu. Yayasan itu nggak akan sebesar itu. Nggak boleh, sombong. Kita tidak pernah tahu. Berharap ya, tapi biarkan antara Anda dengan Rob Anda. Minta kepada Allah walaupun tidak ada kepastian. Yang ada adalah harapan. Tapi kita tidak pernah tahu siapa yang ikhlas di balik semua ini. Dari mana Allah membukakan berkahnya. Apakah dari yang mewakafkan hartanya sebagai tanah. Apakah yang mewakafkan tanah harta ilmunya. Apakah yang mewakafkan hartanya. Apakah yang mewakafkan sak semennya. Kita tidak pernah tahu dari mana berkah itu Allah berikan. Siapa orang yang diridhoi Allah yang kemudian melalui dengan adanya dia Allah turunkan rahmatnya, kita tidak pernah tahu. Harapan ya, tetapi kepastian tidak ada. Nanti di akhir semua itu akan terbongkar dengan jelas di hari di mana tidak ada lagi yang namanya rahasia. Semua Allah akan buka. Semua orang tahu ternyata berkah dari sini, karena ada ini, karena ada ini, karena si fulan jauh lebih mulia, si fulan jauh lebih disayang, dicintai Allah, karena ada orang yang sangat disayang, dicintai oleh Allah, itulah. Kemudian ini, kemudian itu. Masyaallah muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi, jangan pernah anggap bahwa tugas dakwah ini hanya tugas ustadz. Tugas orang yayasan. Saya bukan orang yayasan, saya nggak ada tugas. Semua itu tugas kita. Karena agama ini, agama Islam, dan kita bahagian daripada bangunan Islam itu. Dimanapun posisi kita. Wallahi walaupun hanya tukang sapu. Oleh karena itu Nabi tidak pernah mengabaikan, Nabi tidak pernah menghinakan, Nabi tidak pernah meremehkan, walau hanya tukang sapu masjid. Wanita yang nyapu di masjid Nabi, antum tahu ceritanya pasti. Sudah disampaikan hadisnya. Rajin menyapu masjid Nabi SAW. Tukang sapu apa sih? Dari sisi status sosial masyarakat, tukang sapu masjid posisinya apa sih? Bukan ketua yayasan, bukan ustadznya, bukan gurunya, bukan donatur tunggalnya, bukan ketua yayasan, bukan sekretaris yayasan, tukang sapu aja. Tapi Nabi tidak pernah mengabaikan. Begitu para sahabat mendapat berita akan wafatnya wanita ini di malam hari, sampai para sahabat sungkan untuk membangunkan Nabi untuk ikut menyolatkan. Maka mereka selenggarakan saja. Dan mereka tidak beritahu Nabi bahwa wanita itu telah wafat. Beberapa hari setelah itu Nabi kehilangan. Mana wanita yang rajin menyapu masjid? Karena tidak diberitahu. Dan Nabi juga tidak tahu ilmu gaib. Ini salah satu dalil bahwa Nabi tidak tahu ilmu gaib. Kalau Nabi tahu ilmu gaib, Nabi tidak akan bertanya, mana wanita saya kehilangan wanita yang nyapu masjid. Mana dia, nggak kelihatan lagi. Beberapa hari ini kosong masjid, nggak ada dia. Biasanya ada dia terus nyapu-nyapu masjid. Sekarang nggak ada. Nabi nggak tahu yang gaib, karena dia sudah wafat. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, beliau wafat di malam hari, dan kami sungkan membangunkan engkau untuk melaksanakan sholat, maka kami laksanakan saja sholat itu. Kami sudah senggarakan semuanya, tapi tidak memberitahu dirimu. Kata Nabi SAW, dulu ni ala qabriha.
tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Ya. Tugasnya menyapu masjid, tetapi ketika Allah menerimanya sebagai amal saleh, Allah menerimanya, itu tidak hina, saudaraku. Penting. Maka tidak boleh diabaikan. Jangan dipandang sebagai mentang-mentang security, mentang-mentang cleaning service, mentang-mentang. Enggak. Semua itu berjalan penting. Semua itu punya peran yang tak boleh diabaikan dan tidak boleh disepelekan. Ya, karena tugas kita Allah sudah bagi masing-masing dan hanya Allah yang tahu siapa di antara kita yang amalnya itu menjadi seseorang yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena wahyu, nah maka Nabi tidak tahu. Tapi Nabi dapat wahyu dari Allah. Ini wanita mulia di sisi Allah. Ini wanita spesial di sisi Allah, walau nyapu masjid. Cleaning service lah dalam bahasa kita. Maka tetapi Allah tidak pernah pandang manusia dengan statusnya. Allah tidak pandang manusia dengan pekerjaannya. Allah tidak pandang manusia dari hartanya. Allah tidak pandang manusia. Allah memandang manusia dari keimanan dan ketakwaannya dan amalnya. Dan ketakwaan itu hanya ada di hati dan tak ada yang bisa menakarnya kecuali yang menciptakan hati. Nabi mengatakan, duluni ala qabriha, tunjukkan aku di mana kuburnya. Maka para sahabat membawa Nabi di mana kuburnya wanita itu dikuburkan. Di sana beliau sholat jenazah di kuburan itu. Wanita itu terbaring sudah radhiyallahu anha wa ardhaha, terbaring sudah di lahatnya, di kuburnya. Rasul menyolatkan setelah beberapa hari di kuburan. Ini juga dalil jelas dan tegas bahwa bolehnya sholat jenazah di kuburan. Itu sunnah Nabi, di antara sunnah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, bagian daripada agama Allah yang kalau kita amalkan sekarang, kita dituding orang sesat. Kalau kita amalkan sholat di kuburan, orang nuding kita apa? Sesat, karena sudah langka, sunnah ini ditinggalkan orang. Oleh karena itu ketika kita ngajak umat Islam mengamalkannya, Nabi mengatakan amalkan diam-diam. Amalkannya diam, supaya orang tidak menuding Anda orang sesat, mau menyolatkan orang yang sudah mati di kuburan gitu. Padahal Rasul pernah menyolatkan wanita yang sudah terbaring beberapa hari di kuburnya. Nabi datang dan para sahabat yang tadinya pernah menyolatkan ikut menjadi makmum sholat jenazah di kuburan itu. Allah bersama Rasul menjadi imamnya dan para sahabat ikut di belakangnya. Ini juga dalil menunjukkan bahwasanya boleh sholat berulang-ulang. Walau telah menyolatkan, boleh ulang lagi, nggak ada masalah. Walau jenazah yang sama, walau di tempat yang berbeda, walau di pemakaman. Namun yang ingin kita ambil bahwa ternyata punya tugas penting yang tak boleh diabaikan, walau hanya menyapu masjid. Dan Rasul menghargai itu. Maka berikan apa yang bisa kita berikan untuk tegaknya dakwah. Ana katakan tadi, Ana udah korupsi berapa menit ini ya? Hah? Tadi Ana dikatakan sampai 5.30, Ustaz. Ini udah korupsi 20 menit ini. Hah? Udah tanya jawab aja gitu ya? Hah? Baik, tanya jawab aja udah. Intinya adalah bahwa dakwah ini bukan kewajiban orang-orang tertentu, tapi kewajiban semua manusia, Muslim. Karena yang akan didakwahkan itu ya Islam itu. Yang akan didakwahkan itu ya agama Rasul itu, yang agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka tugas seluruh umat Nabi. Oleh karena itu ketika dakwah ini diabaikan, murka Allah datang. Seperti datangnya murka Allah kepada orang-orang Yahudi yang mengabaikan nahi mungkar. Mereka hanya amar ma'ruf saja. Nahi mungkarnya nggak mau. Karena nahi mungkar syarat dengan hal-hal yang mendatangkan resiko. Syarat dengan tudingan, syarat dengan marah orang, syarat dengan orang sakit hati. Kalau amar ma'ruf, orang nggak sakit hati. Ayo sholat, ayo baca Quran, ayo puasa, ayo zakat, ayo infak, ayo sedekah. Orang nggak sakit hati loh. Tetapi jangan buka aurat, jangan syirik, jangan buat bid'ah, jangan nahi mungkar. Orang sakit hati. Dan itu yang akan mendatangkan perlawanan.
dari orang yang merasa sakit hati itu. Dan itu yang mendatangkan realita dakwah yang harus dihadapi dengan sabar. Perintah sabar tadi. Oleh karena itu sabar datang dalam perintah yang turun kedua ke permukaan bumi. Bayangkan antum. Sabar di atas dakwah ya. Sabar beraneka ragam. Sabar ibadah ada juga. Sabar maksiat juga ada. Sabar meninggalkan maksiat juga ada. Sabar jadi orang miskin juga ada. Sabar jadi orang kaya juga ada. Sabar itu menyelimuti seluruh kehidupan manusia. Jangan kira sabar itu hanya milik orang miskin. Salah. Oleh jadi orang kaya itu lebih harus banyak bersabarnya dibanding orang miskin. Sabar itu tugas seluruh yang hidup di permukaan bumi. Nggak ada orang di permukaan bumi ini yang tidak membutuhkan sabar. Semuanya. Jadi laki-laki harus sabar, jadi perempuan harus sabar, jadi anak harus sabar, jadi guru harus sabar, jadi orang tua harus sabar, jadi tetangga harus sabar, jadi pemimpin harus sabar, jadi rakyat harus sabar. Hidup di kota harus sabar, hidup di desa harus sabar. Jadi petani harus sabar. Jadi dai harus sabar, jadi orang yang mad'u jamaah harus sabar. Jadi panitia harus sabar. Apa yang tidak membutuhkan sabar? Nggak ada. Oleh karena itu Allah perintahkan sabar. Namun sabar yang paling agung, sabar menegakkan agama Allah. Sabar dalam dakwah. Dan itu yang Allah perintahkan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di ayat kedua turun. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Bagian terakhir daripada ayat yang turun kedua kali. Sudah diperintahkan Nabi untuk siap-siap bersabar. Sabar ya wahai Nabi. Sabar wahai Rasul. Akan datang rintangan-rintangan besar setelah ini. Wali rabbika fasbir. Maka bersabarlah engkau untuk Rabbmu. Maka alhamdulillah ada juga materi sabarnya sedikit. Walau diawali dengan ajakan untuk mensupport dakwah, untuk tegaknya sesuatu yang kita berharap kalau memang istiqomah, kita berharap tetap istiqomah dan melahirkan. Ana selalu mengatakan ke kawan-kawan dai, untuk mencetak seorang ustadz itu butuh minimal waktu 15 tahun. Baru lahir seorang ustadz 15 tahun, itu pun kadang-kadang 15 tahun nggak dapat. Itu Ana selalu sampaikan kepada momen-momen tertentu di percakapan-percakapan tertentu di kondisi-kondisi yang membutuhkan. Untuk mencetak seorang dai butuh waktu 12, 13, 15 sampai 20 tahun baru lahir seorang dai. Tak semudah mencetak seorang arsitek bangunan. Karena itu kalau tidak serius dan tidak lama waktunya, sulit. Tanpa mengurangi rasa hormat. Dan tanpa maksud apapun. Anda mendengar langsung dari saudara-saudara kita, kaum muslimin yang kita cintai dari Muhammadiyah. Mereka sekarang kebingungan, kurangnya kader dai. Dengar langsung dari pimpinan-pimpinan yang ada di kota Pekanbaru. Nggak tahu kalau yang ada di sini. Kenapa? Karena memang kurang diminati, pesantren-pesantren yang mencetak dai-nya itu kurang diminati. Yang berkembang universitasnya, yang berkembang rumah sakitnya, yang berkembang perguruan-perguruan tingginya, yang berkembang SMA Islamnya, SMP Islamnya, SD Islamnya, TK Islamnya. Wah, luar biasa. Asrama yatim piatunya berkembang luar biasa. Tetapi dai-nya tidak berkembang. Kenapa? Berat ngurus dai itu, ngurus umat itu nggak ringan. Tanpa mengurangi rasa hormat, saudaraku. Tidak ada maksud apapun. Dan ini Anda nukilkan langsung dari pimpinan-pimpinan kota Pekanbarunya. Bahwa kita kekurangan dai. Kaderisasi dai kita lemah. Pesantren-pesantren didirikan, bukan tidak didirikan. Didirikan pesantren-pesantren, Anda tahu persis. Ada beberapa pesantren didirikan sebagaimana didirikannya yang lain, tapi tidak diminati, kurang diminati lah. Sehingga lahirlah yang tadi dikatakan kita sekarang kekurangan kader dai.
Seperti yang Anda katakan, tidak mudah untuk melahirkan seorang dai, itu tidak. Dan semua itu taufik dari Allah, tidak karena si fulan seperti yang tadi kita katakan, enggak. Karena itu yang bergerak di dunia pesantren harus berbahagia. Tidak hanya ustadznya, semua yang terlibat sampai kepada tukang sapu, security dan semacamnya, semua punya peran, dan kita tidak pernah tahu dari mana rahmat Allah turunkan. Dari mana berkah itu turun, kita nggak pernah tahu. Wallahu a'lam. Cukup? Hah? 1-2 pertanyaan, silakan. Gimana ini? Ada 3 ini yang tunjuk tangan ini. Oh. 1, 2, 3. Lanjut. Silakan, Pak. Assalamualaikum. Ada pertanyaan sebelumnya tentang pengalaman. Panjangan banget nanti. Iya, maksudnya ini karena penting ini. Oh iya, udah. Lanjut. Dipersingkat aja pengalamannya. Iya, iya. Intinya aja. Iya. Jadi pengalamannya gini, Pak. Ini jadi anak itu mondok ya 7 tahun lah di latar belakang Nadia ya. Iya. Itu di pondok itu ya ada teman ya keyakinan pemahamannya itu yang tasawuf ya, sepi ya. Yang menyimpang lah jauh dari Iya. Islam. Terus, iya. Itu intinya ada istighosah ya, teman anak itu ketika ada kesulitan itu minta ya ke gurunya itu ya, sehingga dia pengalamannya katanya naik mobil sampai celaka, ingat ke gurunya itu ada yang menolong gitu ya, istighosah liburilah intinya tadi. Nah ini pertanyaannya, karena saya juga masyarakatnya dia gitu, itu yang jadi imam di sana itu ada yang berkeyakinan semacam itu. Nah itu kalau seperti itu kan secara dohiriyah itu kan syirik akbar ya tadi ya. Walaupun dia Islam, syahadat, sholat. Nah kita boleh nggak bermakmum kepada itu kasusnya itu ya. Di kampung saya itu kalau saya bermakmum kepada orang semacam itu Baik. boleh Baik. nggak? Baik. Terus Ya. pengkafirannya itu apakah pengkafiran secara perbuatan, apa juga saya bisa mengkafirkan apa halul ilmi pengkafiran, apa cukup? Ya, cukup. Udah, Itu cukup. intinya Ya. begitu. Udah, cukup. Pertanyaan kedua. Pertanyaannya itu, kita sebagai pemuda itu bagaimana menyikapi fenomena di media sosial tentang perundungan atau cancel culture yang terjadi di media sosial yang sekarang ini lebih ramai. Apa tadi? Cancel culture, perundungan massal. Apa itu? Bullying. Oh, bullying. Media Oh, sosial. pembulingan massal. Jadi Ah. itu sedang masif sekali di media sosial itu tentang berita-berita tentang salafi yang seperti ini. Ya. Itu bagaimana kita sebagai muslim Baik. gitu. Yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ulang nggak dengar. Tolong yang lain diam. Lebih keras, Pak. Ya, keras aja, dikeras aja. Ya. 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 Dari 3 pertanyaan ini, dan yang bertanya benar-benar semangat angkat tangan, yang berhubungan dengan materi kita pertanyaan ketiga. Maka kita dahulukan pertanyaan ketiga dulu ya. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat ini. Yang lain kita jawab insya Allah. Tapi yang berhubungan dengan materi kita di pertanyaan yang ketiga. Tugas orang tua dalam menyikapi kondisi kekurangan dai gitu. Apa peran orang tua? Ya memotivasi anaknya untuk belajar agama dan memberikan fasilitas kepada anaknya untuk bisa belajar agama dan menyabarkan anaknya kalau sudah dimasukkan ke pesantren. Memberikan motivasi, mengingatkan anak untuk patuh dan taat kepada gurunya dengan aturan-aturan yang ada.
Karena memang sering sekali ketika anak sudah ngeluh ke orang tuanya di pesantren begini, orang tuanya ikut apa yang diinginkan anak karena sayangnya yang luar biasa kepada anaknya. Kalau kami di pepatah tetua-tetua orang Padang, orang Minang, itu ada pepatah luar biasa dari petuah-petuah orang tua, nasihat-nasihat penting orang tua dahulu. Beliau mengatakan, beliau orang-orang tua itu mengatakan, intinya dalam, Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kalau Anda sayang dengan anak Anda, bikin dia nangis. Biarkan dia bertahan di atas beban berat yang harus dia pikul, dan dia ngeluh kepada Anda dan nangis, biarkan. Itu tanda Anda sayang kepada anak, buat dia nangis. Jangan buat dia ketawa terus. Bahkan kalau dibuat dia ketawa terus, dia bisa tidak menjadi manusia yang berguna. Karena dimanja terus oleh orang tuanya dengan segala kemampuan, dengan segala fasilitas, dengan segala yang diinginkan. Kalau sayang kepada anak, buat dia nangis. Sayang kepada istri, sering tinggal istri itu. Bukan kemana-mana dibawa, itu pitua. Apa ya, nasihat orang tua dahulu yang bukan, jangan dipahami anak itu dipukul biar nangis. Bukan itu, biarkan dia merasakan beratnya hidup. Karena ternyata itu yang akan membuat dia kuat untuk bertahan setelah kita tinggal dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, semuanya dengan izin Allah. Tapi karena ketika kita buat, harus menderita, harus berat, harus memikul tanggung jawab walaupun kecil, harus nangis, harus berat hidup di pesantren, justru itu yang bermanfaat untuk si anak. Sayangnya kita jangan biarkan dia nggak nangis, tak merasakan bebannya, perjuangan yang harus dia rasakan. Dan dari dahulu kala para ulama kita mengatakan, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tajarra'a ka'sal jahli tulah hayati. Yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu, tak akan pernah merasakan ilmu. Dia akan meneguk minuman kebodohan sepanjang usianya, yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu. Kadang-kadang sebagai seorang santri datang, ayah saya dipukul kena hukuman. Oh, kamu dipukul, nah ya udah besok kita pindah-pindah. Marahi ustadznya. Kemudian di-share di media sosial, anak saya dimarahi, anak saya dibotak, anak saya kena pukul di pesantren ini, gitu. Dan usaha, walaupun sekarang sudah sulit kita untuk melakukan itu, namun usaha untuk mematikan hukuman karena kesalahan, itu usaha untuk membuat generasi kita ke depan, generasi lemah, generasi tak kuat, generasi cengeng, generasi bodoh, generasi dibalut dengan kasih sayang yang luar biasa dan penuh dengan makar besar di balik hal yang seperti itu. Kita tidak mengatakan ayo pukul, enggak begitu juga, enggak. Tapi yang namanya anak bersalah harus ada efek jera untuk dia berhenti dari kesalahannya. Propaganda bahwa pendidikan terbaik, pendidikan yang tidak pernah memarahi anak, itu propaganda menuju anak-anak yang cengeng. Anak-anak yang tidak dibuat nangis. Antum kalau anak kisahkan nangisnya anak ketika menuntut ilmu, mungkin 2 hari 2 malam kita di sini. Bagaimana beratnya dulu ketika menimba ilmu di tahun 90 mulai. Oleh karena itu anak katakan tadi, 29 yang masuk, hanya 8 sampai di penghujung kelas 6 itu hanya 8 orang. Sisanya berjatuhan dan berguguran di tengah jalan. Bahkan di kelas eksperimennya ada 16 orang, tak satu pun dari 16 orang itu sampai ke ujung. Gagal semuanya di perjalanan. Kita di KMI, kita ngikut sistem gontor. Ada KMI, ada eksperimen. Eksperimen yang masuk setelah SMP. Yang KMI yang masuk setelah SD. Tamat SD masuk, itu KMI namanya. Kuliah Mu'alimin Islamiyah. Yang masuknya abis SMP atau sanawiyah, kemudian masuk pesantren disebut eksperimen. Itu sistem gontor. Itu yang ditiru karena beliau juga pernah
Beliau pendiri itu juga pernah menjadi santri di Gontor. Buya Jufri rahimahullah pernah di Gontor. Ya. Jadi eksperimennya yang KMI-nya 29 orang, yang hanya ke ujung sampai tamat kelas 6 itu hanya 8 orang. Yang eksperimennya 16 orang, nggak ada satupun yang tamat. Jadi 29 tambah 16 berapa tuh? 45, hanya 8 orang yang tamat dari 45 orang. Maka orang tua kita juga sabarkan anak. Sabarkan anak ketika dia belajar, ketika dia menimba ilmu. Bila perlu dari kecil, motivasi dia untuk belajar, berikan macam-macam. Supaya menutupi celah yang tadi. Yang pertanyaan kedua apa tadi, Pak? Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian merusak di permukaan bumi setelah diperbaiki permukaan bumi. Intinya adalah seluruh yang melanggar aturan syariat itu merusak. Seluruh yang melanggar aturan syariat itu merusak. Dan merusak itu tidak hanya alam, ya. Apapun. Bisa akhlak, bisa agama, bisa nasab, bisa harta, bisa macam-macam. Sesuatu yang sudah Allah buat, sesuatu yang sudah Allah takdirkan dan Allah letakkan hukumnya, merubah-rubahnya itu adalah merusak. Baik merubah alam, dari fungsi hutan kemudian dijadikan kebun, semacamnya gitu ya. Itu juga terjadi seperti yang sekarang di akhir-akhir ini sibuk dibicarakan. Juga tontonan-tontonan ini merusak. Dan juga banyak hal yang intinya adalah islah ada pada agama Allah. Merubahnya adalah merusak. Merubah fitrah dari yang telah Allah tegakkan di fitrah manusia adalah merusak. Wallahu ta'ala. Pertanyaan pertama, ada orang yang benar-benar meyakini keselamatan dia datang dari gurunya. Gurunya yang telah wafat menyelamatkan dia ketika perjalanan dan semacamnya. Ini keyakinan syirik. Oke, baik. Bagaimana kita menyikapi orang ini? Pertama, kita harus datangi dan nasihati. Langsung kitanya dan dia. Yakinkan dia bahwa ini akidah yang salah, ini akidah yang syirik. Guru Anda tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Semuanya datang dari Allah. Bawakan ayat-ayatnya, bawakan hadis-hadisnya, dan jawab syubhatnya dia. Jawab syubhat dia. Apa argumentasi Anda mengatakan bahwa guru Anda yang telah melakukannya? Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan begini. Nabi Muhammad saja mengatakan tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan mudarat. Hanya Allah yang berbuat. Nabi Nuh juga mengatakan hal yang sama. Itu Nabi dan Rasul. 5 manusia terbaik di permukaan bumi. Salah satunya Nabi Muhammad dan Nabi Nuh alaihi wassalam. Dan kedua-duanya di dalam Al-Quran mengatakan saya tidak bisa memberikan kepada kalian manfaat atau mudarat. Semua di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan saya tidak mendatangkan untuk diri saya kebaikan. Itu Nabi Muhammad. Lalu siapa guru? Siapa kiai dibanding Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti kita sepakati manusia terbaik di permukaan bumi. Manusia yang paling dicintai Allah tabaraka wa ta'ala. Pemimpinnya para wali. Pemimpinnya para nabi. Bukan hanya wali saja, pemimpin para nabi dan para rasul. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Begitu yang Nabi katakan di dalam Al-Quran. Allah menyuruh Nabi untuk mengatakan itu. Lalu siapa? Setelah menegakkan hujjah bahwa ini syirik dan dia faham itu adalah akidah syirik, harapannya dia bertaubat. Itu harapan kita. Namun kalau dia juga tidak bertaubat, boleh bagi kita yang telah menegakkan hujjah meyakini dia kafir. Boleh kita. Sudah tegakkan hujjah, sudah jawab syubhat, sudah yakinkan dia bahwa ini pekerjaan syirik, meyakini bahwa keselamatannya datang dari gurunya, bukan dari Allah. Wa man da'a ghairallahi ahada, barang siapa yang menyeru selain Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Man da'a ghairallahi ahada asyraka billahi walau Muhammada. Barang siapa yang menyuruh selain Allah, meminta keselamatan dari selain Allah, siapapun itu, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah, walau yang diseru itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nggak boleh minta manfaat kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah wafat. Pergi ke kuburannya, minta ini, minta itu, nggak boleh. Telah berbuat syirik. Walau yang diseru itu Nabi Muhammad SAW. Apalagi selain beliau. Malaikat juga tidak boleh menyeru, minta hanya kepada Allah. Tegakkan hujah itu, jawab syubhat. Ketika dia tetap masih melanjutkan itu, kita yang telah menegakkan hujah boleh meyakini dia syirik dan kita tidak sholat di belakangnya. Tapi jangan motivasi orang untuk mengatakan dia syirik. Kita tahu, kita sudah yang lain. Itu kan di kampung patron tokoh jadi imam, tapi enggak semuanya itu keyakinan yang lain seperti itu. Karena kalau yang lain ikut, berarti kalau yang itu ya usaha berjamaah ya di rumah aja. Seperti yang tadi Anda katakan, tegakkan hujah dulu, sampaikan kepadanya, jawab syubhatnya. Dan kemudian ketika itu telah terjadi dan dia masih di atas akidah syirik itu, bagi kita yang telah menegakkan hujah boleh meyakini dia kafir, boleh. Tapi nggak boleh mengajak orang lain untuk meyakini hal yang sama karena orang lain juga tidak tahu. Kita pribadi diam-diam saja, saya nggak mau. Saya sudah ke beliau menghadap, saya sudah sampaikan, saya sudah tegakkan hujah, saya sudah berdebat dengan beliau, saya sudah mematahkan hujah dan argumentasinya. Dan saya tidak mau lagi sholat di belakangnya karena dia masih berjalan di atas keyakinan syirik itu. Saya pribadi yang telah menegakkan hujah, yang telah menjawab syubhat, boleh tidak ikut. Dan cari tempat masjid lain kalau dia yang menjadi imam. Tapi nggak boleh motivasi orang lain juga untuk, ayo sama-sama kita kafirkan dia. Nggak boleh juga. Nggak boleh. Urusan pribadi. Nanti di hadapan Allah, ketika kita ditanya, kenapa engkau? Kita punya hujah. Saya pernah tegakkan hujah. Saya pernah dakwahi. Saya pernah jawab syubhatnya. Saya pernah sampaikan ini kepadanya. Bagi kita yang telah melakukan itu, boleh meyakini, tapi tidak perlu ngajak orang. Berikutnya adalah bullying di media sosial. Bagaimana cara yang terbaik? Cara yang terbaik, jangan baca media sosial. Itu cara yang terbaik. Awam terhadap media sosial itu senyaman-nyaman kehidupan di zaman kita sekarang kalau kita mau. Sehingga kita tidak sibuk dengan berita bullying sana, bullying sini, informasi sana, informasi sini, tudingan sana, tudingan sini. Apalagi ikut terjun berdebat dalam dunia bullying itu, walaupun mengikuti, walaupun sebagai pro ataupun sebagai kontra. Habis waktu kita untuk hal yang tidak bermanfaat. Habis waktu kita untuk membaca perkataan manusia, lalu lupa membaca perkataan Allah dan perkataan para nabi dan perkataan para ulama. Salah satu hal yang sekarang ini di antara hal yang anak pribadi menganjurkan membutakan diri dari banyak berita manusia. Berita penting, tapi tidak semua berita penting. Berita itu penting, tapi tidak semua berita penting. Yang pentingnya lebih sedikit daripada yang tidak pentingnya. Berita yang berharga itu lebih sedikit daripada berita yang dia adalah sampah untuk kita. Maka cara berhadapan dengan bullying yang ada di media sosial, caranya adalah jangan baca media sosial itu. Itu caranya yang terbaik. Wallahi, nggak ada cara yang lebih daripada itu. Oh, saya ingin membela Ustadz yang dibullying. Ustadz itu benar. Sehebat apapun antum membela, antum punya ratusan orang yang tidak membela. Dan antum tidak tahu dengan siapa antum berdiskusi. Apakah itu sengaja lawan atau sengaja menjebak, sengaja, kita nggak pernah tahu. Bukannya anak tidak tahu. Anak tahu bahwa di antara ceramahnya dibully oleh orang. Itu anak tahu. Tapi anak nggak mau baca. Anak cukup dapat informasi dari teman-teman. Ceramah Ustadz yang antum itu lagi heboh-hebohnya di media sosial dibully orang. Ya udah nggak apa-apa, bully-bully aja lah. Mudah-mudahan dapat pahala saya banyak. Makin banyak buliannya, makin banyak pahala saya di akhirat. Iya kan? Nggak perlu. Pernah pada tahun 2015, lebih kurang 2015, ya, ada sebuah video ana yang disampaikan oleh kawan, itu paling banyak debatnya Ustadz yang di video yang itu 2015. Sehingga ana penasaran untuk membaca komentar di bawah video itu gitu. 2015, Pak.
Allah takdirkan ketika itu anak bangun, anak buka video itu, anak baca di bawahnya, iseng aja mau baca. Baru sekali itu anak baca, nggak, yang lainnya nggak pernah anak baca. Anak baca di bawahnya jawaban ini menjawab, kemudian ini bantah lagi, ini begini, ini begini. Ya subhanallah, 1 jam lebih di situ aja anak itu. Dibaca komentar itu aja. Kadang anak ketawa, kadang. Intinya adalah, ternyata anak sadar setelah itu, dan itu kalau anak tidak salah, pertama dan yang terakhir anak baca komentar. Itu yang pertama dalam hidup anak baca komentar, dan yang terakhir sampai sekarang, belum pernah ada yang kedua. Jadi ketika anak mengatakan kepada antum, cara yang terbaik adalah buta terhadap dunia informasi di media sosial itu sesuatu yang anak amalkan, bukan anak ngajak antum ya, ngajak-ngajak aja gitu. Gak ada gunanya. Kalau ataupun ada gunanya, terlalu sedikit manfaatnya dibanding mudaratnya. Allahu a'lam. Saya rasa cukup itu yang di pintu itu, karena Ana juga mau mengakhiri. Mohon maaf kepada panitia kajian, katanya sampai 5.30, ini udah hampir jam 6.30. Mohon maaf kepada jamaah yang terganggu dengan 1 jam lebih daripada waktu yang diberikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala bahagiakan kita di akhirat, ketika kita mengikuti Nabi kita tercinta SAW dan bergerak untuk mendukung dakwah yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Dan semoga kita diberikan hidayah untuk itu dan istiqamah berjalan di atasnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وسلم